Di Amerika dia sudah mengumumkan bahwa dia memilih Bitcoin, Ethereum, XRP, sama Cardano untuk masuk ke strategic asset reserve-nya. Ya, apakah Cohen akan melakukan hal yang sama dengan Amerika? Akan memasukkan koin-koin sebagai Strategic reserve strategic ya? reserve, ya. Oke. Kalau gue pribadi jelas. Oke, selamat malam teman-teman Crypto Hackers. Malam ini kita akan bertemu dengan Ko Hendy, yaitu founder Crypto Hacks. Dan beliau ini adalah masternya Crypto nih. Selamat malam, Ko Hendy. Malam, Indra. Oke, Oke. gimana kabarnya nih? Baik, baik, baik. Oke, teman-teman, kita malam ini akan lihat atau kita akan tanya nih sama Kohen. Kira-kira gimana sih kok kita analisa koin-koin ya yang menurut kita potensial nih buat kita beli di masuk kuartal 2 ya sekarang ya untuk sampai kuartal 3 ya selain Bitcoin. Gimana nih kok? Oke, jadi kalau kita mau analisa ya koin apa sih yang bakal naik. Nah, jujur gini ya. Jujur, gue harus akui bahwa tahun 2025 ini bukan menjadi tahun yang seperti sebelumnya. Misalnya Oke. seperti tahun 2021 ataupun tahun 2017. Karena kita ingat ya, siklus-siklus sebelumnya itu kan di tahun 2021 dan tahun 2017. Hmm. Ya, setiap siklus itu selalu menghadirkan hasil ataupun narasi yang berbeda. Misal Hmm. 2017. Kalau kita ditanya, altcoin apa yang bagus? Semuanya bagus. Di Semuanya sini ya. semuanya bagus Semuanya karena bagus. Oke. semuanya akan naik. Hmm. Berkali-kali lipat Ethereum, XRP, LTC, FII, wah semua Hmm. naik dulu. Dulu ya. Dulu Oke. 2017. Nah, 2021 itu nggak semua naik. Nggak semua, tapi Hmm. masih banyak yang naik. Ya, ya. Ya, seperti misalnya ujung-ujungnya yang naik itu adalah koin-koin yang bernarasi meme udah pasti naik ya, tapi Hmm. beberapa meme yang tentunya terkenal seperti Shiba Inu, Dogecoin ya. Hmm. Kalau untuk yang narasi lain misalnya itu seperti DeFi, ya Hmm. Depin itu naik tuh. DeFi sih yang bener-bener waktu itu naik. Makanya kan Ethereum juga bisa naik sangat tinggi karena banyak sekali DeFi-DeFi yang lain itu Hmm. butuh Ethereum Ya, sebagai buat jaringan teknologinya ya. utamanya, Oh. betul, sebagai layernya ya. Nah, tahun 2025 ini kan sekarang nih. Ini Mhm. jujur aja berbeda ya. Apa tuh bedanya kok? Berbedanya adalah koin sekarang ini Mhm. atau bisa dibilang kripto, ya koin-koinnya itu banyak banget altcoin-nya. I see, I see. Jadi, kalau altcoin-nya sebanyak itu, ya nggak mungkin semuanya naik logikanya, ya. Mhm. Kalau tahun 2021 hanya narasi DeFi dan sekitarnya yang naik, tahun 2025 atau tahun ini kemungkinan akan lebih sedikit lagi. Jadi lebih susah. Jadi kita Mmm. nggak bisa asal kayak, oh kayaknya narasi ini deh yang naik, kayaknya semua koin di narasi ini harus Oke, oke. bakal naik. Misalnya kita bahkan mau narasi DeFi, ya. Narasi DeFi kita harus lihat juga, ya. Ini Mmm. koin ini bagus gak? Masuk top berapa di coinmarketcap.com? Backgroundnya siapa? Siapa yang buat? Siapa yang backup? Siapa yang mensupport? Misalnya kayak Mhm. kemarin untuk RWA ya, koin RWA yang terkenal kan Ondo di Oh tahun iya, lalu heeh. ya. Itu kan yang backup BlackRock. Ya makanya dia harganya naik. Dulu gue juga pernah review ya di channel Crypto Hack ini ataupun di channel pribadi gue, itu gue udah bilang bahwa Ondo akan naik ya. Dulu mah Mhm. harganya masih cuma 0,4 dolar ya, itu harganya baru berapa ribu ya. Sekarang kan udah 1 dolaran ya. Iya. Walaupun turun lagi sih ke 0,8. Mmm. Jadi memang kita harus hati-hati dan yang harus dipilih adalah pertama tentunya narasi yang lagi ngetren diperhatikan, Mhm. kedua bener-bener kita harus pilih yang bagus, jangan asal-asalan, lihat backgroundnya, dan yang ketiga walaupun katanya kan tadi kecuali Bitcoin ya, tapi tetap aja Iya. kalau mau aman Bitcoin karena lebih susah Iya, tahun ini. betul. Tahun ini jujur lebih susah. Mmm. Oh tetap berarti kita tetap, lihat dari fundamental koin tersebut ya? Fundamental koin tersebut Oke, betul. heeh. Oke, Kohen, beberapa, negara sudah adopsi nih untuk strategic asset reserve-nya. Di Amerika dia sudah mengumumkan bahwa dia memilih Bitcoin, Ethereum, XRP, sama Cardano untuk masuk ke strategic asset reserve-nya. Ya, kalau Cohen ya, misal dijadikan oleh pemerintah ya, dijadikan oleh misal Menteri Perdagangan ya, ya, apakah Cohen akan melakukan hal yang sama dengan Amerika untuk perkriptoan di Indonesia nih? Maksudnya sama bagaimana tuh? Akan memasukkan koin-koin sebagai Strategic reserve strategic ya? reserve ya. Oke. Gua pribadi, kalau gue pribadi jelas gue nggak akan melakukan hal yang sama kayak Trump ya. Misalnya altcoin dimasukkan. Karena menurut gue yang pantas untuk dimasukkan ke strategic reserve itu hanya Bitcoin. Jadi kalau Mhm. Bitcoin masih setuju. Tapi kalau altcoin yang lain itu menurut gue itu udah ada penguasanya.
Karena kan Hmm, altcoin itu setiap misalnya kayak Ethereum itu kan dipegang sebenarnya sama Vitalik Buterin yang ya. banyaknya. Jadi kalau harganya naik udah pasti Vitalik Buterin makin kaya raya juga gitu. Hmm, Ya, terus kan sistemnya juga apakah Ethereum ada limitnya kan sebenarnya bisa nambah terus juga gitu tergantung penambangnya. Walaupun memang nanti dikurangi juga hmm. sama yang kebakarnya kan ujung-ujungnya jadi Oke. seimbang lagi gitu. Ya, atau misalnya Solana. Solana kan juga ada yang punyanya juga ya. Terus ke Hmm, misalnya XRP sama. Jadi kalau menurut gua pribadi hanya Bitcoin lah yang pantas jadi strategic reserve. Kecuali di ya. Indonesia kita bisa bikin koin juga yang bisa menandingi Bitcoin dan koin-koin lainnya. Nah, itu bisa lah jadi strategic reserve. Tapi Hmm. menurut gua sampai sekarang sih belum ya. Jadi Oh, Bitcoin oke. aja cukup. Bitcoin cukup ya. Mm. Mungkin dari beberapa koin, Bitcoin sama yang lain tidak ada satupun. Untuk jadi strategic reserve menurut gua altcoin yang lain belum layak karena altcoinnya juga nanti bisa jadi nol. Hmm, Kita nggak ada yang tahu loh. Dulu XRP, kalau XRP masih sampai sekarang masih bertahan ya. hmm. Tapi misalnya tahun 2017, dulu yang terkenal itu bukan cuman XRP, tapi Stellar Lumen. Dulu gue beli banyak Oh, tuh Stellar salah. Lumen. Ya, pakai uang tabungan gue waktu padahal waktu itu gue masih kuliah. Gue beliin yang banyak tuh Hmm, Stellar Lumen sampai ternyata harganya turun. XLM sekarang nggak terkenal kan? ya. Ya makanya itu bisa jadi dia tiba-tiba jadi nggak terkenal lagi udah gitu ambruk. Tapi dulu terkenal banget. Bahkan nggak cuma itu LTC gitu. Sekarang nggak seterkenal XRP dan yang lainnya dulu top loh. Hmm. Top tuh dulu LTC, Wah. Litecoin. Ada dulu ada BCH, ada BCG. Ya sekarang kan Hmm, biasa aja semuanya udah kesalip. Ya betul. begitulah altcoin tuh nggak bisa selalu di atas. Makanya menurut gue Hmm, tidak ada altcoin yang layak untuk sekarang. Tapi mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi beda. Karena hmm, altcoinnya kemungkinan nanti akan semakin bagus dan semakin bagus. Oke, tapi untuk Bitcoin ya tentunya karena fundamentalnya juga kuat ya, kemungkinan masih banyak orang juga berpikir ini masih naik ya. Apa enggak lebih baik ya, Kohen, daripada Indonesia memiliki strategi ya, membuat Danantara ini Mm-mm. lebih baik udah masukin Bitcoin aja gitu, seperti El Salvador gitu. Oke, sebenarnya gini, mungkin keinginan kita seperti itu ya, "Wah, Ya. kalau nggak dibeliin Bitcoin aja tuh negara Indonesia," tapi sistemnya nggak segampang itu sebenarnya. Bahkan kalau kita jadi politikus atau kita jadi, pemerintah gitu, itu nggak bisa sembarangan, "Oh, masukin aja beliin Bitcoin," nggak segampang kita megang uang pribadi ya di handphone ya. Kayak kalau kita kan inginnya begitu ya, Pak ya? Iya, langsung beli gitu, tapi nggak bisa segampang itu. Jadi ada prosedur yang panjang sekali untuk Hmm, bisa akhirnya uangnya dibelikan Bitcoin. Ini mhm, untuk Danantara juga pasti untuk belinya nggak bisa sembarangan. mmm, Misalnya Danantara kita mau masukin ke saham lokal. Kita masukin aja ke saham ABCD misalnya kayak gitu. mmm, Wah, dilihat dulu ini ABCD tuh siapa yang punya segala macam, apakah ada hubungan. Jangan-jangan cuma buat ngepompong supaya si yang punya sahamnya kaya. mhm. Ya kan? Itu Iya, aja iya. konfliknya banyak sekali gitu. Ya apalagi nih ke Bitcoin. Bukan karena, Bitcoin Satoshi Nakamoto yang punya, bukan ya. Tapi Bitcoin ini bentuknya apa nih? Wah, uang kita dipakai buat beli sesuatu yang tidak nyata, buat judi. Kan sekarang kripto masih kurang itu ya dibandingkan saham ya. Iya. Masih market cap-nya juga masih kecil, belum lagi kalau misalnya mengalami penurunan sangat tinggi, Sangat bisa drastis. dalam banget ya, bisa 50%. Jadi banyak orang juga masih kurang percaya ya. Orang-orang yang super kaya itu juga masih kurang percaya. Sandiaga Uno aja masih ragu ya, walaupun sekarang udah mulai terbuka nih Iya. setelah ketemu Timothy Ya Ronald. karena kan, sebenarnya banyak yang belum terlalu percaya karena kan, tidak tahu kan Bitcoin itu Betul, sebenarnya apa wujudnya ya. betul. Tapi itu adalah teknologi masa depan ya, kok. Tuh, gue yakin Mhm, Bitcoin ataupun cryptocurrency itu adalah teknologi masa depan. Kripto lah, ya mhm, blockchain itu terobosan ya. Kalau mhm, cuman memang masalahnya adalah banyak dari kita nggak ngerti kenapa itu terobosan. mhm, Ya bisa dibilang kayak penemuan internet lah. Internet iya, dulu tuh bukan nggak kayak terobosan ya zaman dulu ya. Bukan, sorry sorry, bukan nggak kayak terobosan, tapi dulu tuh adalah terobosan. Tapi nggak mhm. banyak orang yang ngerasa internet tuh bisa akan seperti sekarang. Oke, Dulu itu paham. mungkin orang ngerasanya ya udah gitu internet supaya kita bisa punya akses. Itu cuma bisa diakses orang kaya. Nggak Mhm, mungkin setiap orang bisa punya internet di rumahnya. Dulu dulu kalau misalnya mau connect internet, gue inget banget zaman gue waktu kecil ya, itu internet mhm. tuh baru banget mulai masuk ke rumah-rumah. Itu dulu gue pakai Telkomnet instan tuh. Oh, iya, I see. Wah, itu kalau misalnya mau connect tuh totet tot 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 tot, bunyi Mhm, semua ya. Itu udah bunyi gitu ya, 1 jamnya bisa 50.000 dulu ya. Seingat gue ya, gue juga lupa. Pokoknya mahal banget. Jadi kalau misalnya gue sampai nyolok tuh kabel telepon gue tuh ke mhm, komputer ya, wah itu bisa langsung dimarahin tuh. Kok bisa tiba-tiba mmm, biaya telepon sampai berapa puluh ribu? Ini siapa yang pakai? Baru sejam itu, wah mhm. gila. Dulu Mahal banget ya? mahal sekali dulu. Nah, tapi kan sekarang akhirnya semua berubah kan. Sejak internet merajalela, semuanya punya internet. Sekarang semuanya jadi pakai internet, pakai handphone yang ada internetnya. Nggak ada Iya, internet sehari aja, mmm, udah sakit kepala. Kalau dulu kan biasa aja. iya, Kalau iya. sekarang kita nggak bisa tanpa internet, udah pasti mati.
Gitu ya, Berarti primer ya, jadinya. memang, teknologi masa depan kita juga harus lebih awal membacanya ya, kok ya, supaya Betul. tidak ketinggalan. Jangan Nah, sampai terlambat, jangan sampai orang-orang udah pakai blockchain, akhirnya kita nggak ngerti sama sekali, ya udah. Atau mhm, mungkin seperti orang tua kita, mungkin kan kalau kita udah punya orang tua nih ya, banyak yang gaptek internet ya, pakai iya, handphone aja gaptek itu, heeh, udah nggak bisa. Nah, nanti mungkin di masa depan, anak-anak kita semua udah bisa transfer ke blockchain, udah bisa pakai blockchain mhm di mhm, teknologinya, kita nggak ngerti sama sekali. Itu yang iya. akan jadi kita yang jadi orang tuanya nih sekarang. Ya, nanti Betul. dimaki-maki nih sama anak-anak kita. Kayak sekarang mungkin anak-anak banyak yang maki-maki orang tuanya tuh. Masa gini doang daftar gini doang nggak ngerti pakai internet, pakai handphone masa register doang nggak ngerti gitu. Oke, Nah, nanti kan masa depan mungkin gitu ya. berarti Tapi kita soal harus blockchain selalu update ya. pasti harus Mhm. selalu update. Kalau nggak mau ketinggalan zaman. Oke, Kohen, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Kohen, strategi untuk beli Bitcoin yang paling bagus gimana sih? Oke. Misal atau dari kita atau harus nunggu siklusnya dulu, nunggu atau misal kita punya uang tabungan nih atau kerja per bulan kita taruh, atau kita tunggu dulu, wah tunggu turun dulu baru kita beli di siklus 4 tahunnya siklus halving. Menurut Kohen gimana nih? Paling bagus untuk pemula-pemula yang pengen nabung di Bitcoin ya? Kalau buat pemula jelas yang paling bagus DCA ya. Oh, Dollar DCA ya. cost averaging. Jadi bener-bener kita beli cicil aja terus. Cicil, cicil, Hmm. cicil tiap bulan beliin, 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 beliin. Karena kan ujung-ujungnya kita yakin bahwa Bitcoin ini akan naik harganya. Toh Hmm. banyak juga yang beli nggak cuman retail kan, institusi-institusi udah masuk, negara udah mulai mau masuk juga. Ini pasti bakal makin gede. Itu untuk strategi yang menurut gua paling bagus untuk para pemula. Tapi kalau misalnya kita udah lebih mempelajari lagi tentang Bitcoin, jelas ya kita coba pelajari dong siklusnya. Kalau misalnya udah siklusnya udah paling tinggi, ya mendingan dijual daripada kena drawdown yang tinggi. Oh, I see. Walaupun ujung-ujungnya jualnya bukan ini ya, bukan timing the market kayak misalnya di Batam beli satu kali doang nih. Misalnya kita punya uang 1 miliar, beliin semua langsung. Nah jangan gitu, bertahap, cicil juga. Jadi sama-sama bertahap. Ya Hmm. dia naik kita beli, dia turun lagi kita beli lagi, dia naik lagi kita beli lagi. Ya sampai ujungnya kita ada averagingnya tuh agak bawah. Hmm. Ya sama ketika kita mau jual, jangan langsung jual, cicil jualnya. Ya karena baik lagi kita nggak ada yang tahu harganya tuh bakal turun jauh atau naik tinggi gitu. Ya, Yang penting kita sabar aja ya ketika udah kita mulai profit, mulai take profit gitu ya. betul, Oh, betul. Karena susah banget ngelihat bottom paling bottomnya sama hmm, yang top paling topnya itu susah sekali. Ya, hmm. jadi memang itu kita harus analisisnya tinggi, nggak bisa cuma ikut-ikutan. Kalau nggak kita cuma kena panik doang. Berarti kuncinya tetap sabar ya, jangan panik. Oke. Karena Iya. banyak nih teman-teman yang waktu beli di 55.000 ya, waktu itu Hmm, saya sendiri juga lima puluh lima mengalami ribu ya. 55.000. Nah, waktu itu turun ke 16.000 kok. Waduh, itu Aduh, sakit banget ya. Sakit kan? panik, panik, Nggak, panik aku panik dan itu sakit loh. Itu sakit lima sakit. puluh lima ke 16.000 itu jadi berapa? Tinggal dua Iya, puluh lima persen ya. Gila 25%. itu ya. Mhm. Itu karena panik dan nggak sabar akhirnya kita jual ya. Dan kita jual ternyata itu adalah bottomnya. Iya, nah Ya itu kan. intinya itu buat pembelajaran kita semua ya. Iya, Yang penting kita sabar sama karena fundamentalnya juga jelas ya Bitcoin ya kok ya. iya, Yang penting kita DCA aja, DCA terus jual ketika sudah untung. betul. Nah, Jualnya perlahan juga, jadi nggak langsung dijual semua. oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu perbincangan kripto kita. Kita akan lanjut di next session ya. Terima kasih Kohen sudah hadir di sini. Oke, saya undur diri. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di Mari video sama-sama. berikutnya. Bye-bye.